Aku pun pernah mengalami, pelecehan seksual seperti yang dilakukan oleh ibu muda di Jambi ini. Ini benar-benar terjadi pada diri aku sendiri di saat itu, tapi bedanya aku udah dewasa dan itu seorang kayak udah bapak-bapak di atas 35 tahunan. Aku lagi, jalan lagi, "Mbak Mbak Mbak, shh." Nah, terus dia kayak giniin aku, terus aku kayak penasaran, pas aku lihat dia mainin itunya dia, di atas motor, itu sembari bawa motor, jadi aku di samping sini, dia di sini, dia teriak, "Mbak Mbak Mbak," sembari dia mainin punyanya dia nih. Jadi dia ngikutin aku, terus dia sembari main di motor, dia ngikutin. Pas sampai situ aku teriak, "Woi anjing babi!" Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kakak Nita balik lagi nih di konten Kakak Nita bersama aku sendiri, Kakak Nita. Hai kalian, apa kabar? Semoga di tahun 2023 ini kita dilancarkan segala urusan kita, terutama subscriber aku. Semoga kalian selalu sehat, semua cita-cita kalian tercapai, dan apa yang sedang kalian inginkan atau yang sedang kalian perjuangkan, semoga tercapai. Yang sedang dihimpit masalah, semoga cepat mendapat solusinya ya. Dan semoga, apa lagi ya? Semoga apa lagi ya? Pokoknya semoga yang disemogakan tersemogakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini tuh viral seorang ibu muda di Jambi yang lecehkan 17 anak. Aku yakin kalian udah tahu kan berita tentang ini karena ini viral banget. Viral banget di sosial media, entah TikTok, YouTube, Instagram, bahkan di TV-TV itu viral banget berita ini. Ini adalah sesuatu kejadian yang membagongkan, bukan hanya kita yang kaget, apalagi kita ya, maksudnya kita aja kaget apalagi suaminya. Bahkan aku tuh sempat melihat berita bahwa suami dan mertuanya tuh nggak tahu bahwa istrinya itu melakukan hal kayak gini. Jadi yang aku lihat berita-berita yang viral di luar sana itu, kejadian ini justru yang membuka tuh dirinya sendiri loh. Si ibu muda ini yang membuka kasus ini sendiri. Jadi dia tuh menceritakan ke tetangga-tetangganya bahwa dia tuh diperkosa. Dia mengaku bahwa dia tuh dilecehkan oleh 8 anak. Dan dia menceritakan itu sembari ketawa-ketawa. Nah, si tetangga-tetangga ini mengumpulkanlah 8 anak yang disebutkan oleh ibu muda tadi. Setelah mereka kumpulkan, ditanyalah, dikonfirmasi. Nah, si anak-anak ini dengan polosnya pun menjawab bahwa sebenarnya mereka-mereka inilah yang dipaksa oleh si ibu muda tadi untuk melakukan pelecehan seksual atau memegang organ intimnya lah, terus ada yang disuruh ngintip ketika dia berhubungan sama suaminya lah, terus disuruh pegang-pegang lah, kalau nggak mau dikunci, atau kalau mau akan dikasih main PS gratis dan bla 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 bla. Hebat banget ya permainannya. Jadi dia tuh alibinya adalah membuka PS-an ya, membuka rental PS. Nah, teman-teman, sebenarnya sih dari berita ini viral tuh aku udah bisa membaca bahwa pasti kejiwaan orang ini tuh bermasalah. Pasti dia tuh bermasalah sama kejiwaannya, dia nggak sehat atau kita sebut dengan kelainan seksual. Nah, setelah itu akhirnya aku cari-cari lah berita tentang ibu ini dan akhirnya aku membaca satu berita bahwa kalau seandainya suaminya tuh menceritakan kalau si istrinya ini ketika minta dilayani apa melayani ya? Minta dilayani sama suaminya dan suaminya nggak mau, dia tuh mengancam ke suaminya bahwa dia tuh akan mencincang anaknya. Seram nggak tuh? Ini aja tuh udah kelainan seksual, otaknya tuh udah nggak beres, udah nggak sehat gitu. Nah, teman-teman, kelainan seksual ini kita sebut dengan kelainan apa namanya? Kelainan seksual ini kita sebut dengan kelainan eksibisionisme. Jadi eksibisionisme ini adalah orang-orang yang kayak merasa puas ketika ada orang lain yang melihat dia melakukan seksualitas, melihat adegan-adegan kayak gitu. Jadi dia merasa puas, apalagi anak-anak ya. Perilaku orang-orang seks eksibisionisme ini, mereka tuh merasa puas ketika korbannya itu merasa ketakutan, merasa kayak iya ketakutan, kayak nggak mau atau dipaksa, itu adalah salah satu kepuasan dari diri dia gitu. Nah, aku pun pernah mengalami pelecehan seksual seperti yang dilakukan oleh ibu muda di Jambi ini. Ini benar-benar terjadi pada diri aku sendiri di saat itu, tapi bedanya aku udah dewasa dan itu seorang kayak udah bapak-bapak di atas 35 tahunan seperti itu. Dia melakukan itu kepada aku. Untungnya aku udah tahu tentang penyakit itu dan aku udah nggak kaget ketika aku menemukan orang seperti itu. Intinya aku udah tahu lah itu tuh kelainan seksual. Jadi ceritanya aku itu ini benar-benar pengalaman pribadi aku 2 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya dulu tuh aku pertama di Jakarta, bukan pertama sih. Aku tuh pernah kerja di daerah Pluit, salah satu di Pluit, dan di situ tuh ada tempat makan hidden gem lah, tempat makan mie ayam di Pluit itu enak banget, itu yang beli aja tuh koko-koko cici-cici dan itu murah banget, enak, dan yang jual tuh orang Tegal. Nah, setelah 2 tahun kita udah nggak kerja di Pluit, aku udah di Jaksel, terus teman aku ada yang di Kemayoran, ada yang di Kebayoran Lama, pokoknya udah mencar-mencar lah kita. Jadi aku tuh punya circle 4 orang, dan satu ketika kita tuh kangen lah sama makanan mie ayam ini. Terus kita janjian lah ketemu di tempat makan mie ayam ini. Jadi
aku dari Jaksel, terus aku pakai motor lah ke sana, ke daerah Pluit. Terus aku sendirian kan bawa motor. Tapi aku tuh santai aja, padahal pakaian aku sopan. Jadi aku pakai, tau lah di motor, dan itu tuh kita janjiannya tuh jam 11 siang. Kita janjiannya jam 11 siang. Jadi aku tuh jalannya jam 10-an lah. Tahu sendiri lah, aku tuh OTW tapi masih mandi. Jadi aku jalan tuh jam 10, setengah 11. Jadi aku jalan lewat Gatot Subroto terus sampai di lampu merah sebelum Taman Anggrek. Nah, yang sebelum flyover ya itu sebelum Taman Anggrek lah itu. Aku jalan. Nah, jadi di saat aku jalan tuh ada motor yang ngikutin aku dari samping juga dari belakang. Terus tapi dia ketawa-ketawa. Terus dia giniin aku, "Shh, gitu. Mbak, mbak, mbak." Nah, aku pikir pas dia manggil mbak mbak gini, aku tuh lihat ke samping. Nah, di samping aku tuh nggak ada motor atau nggak ada mobil, cuman ada di depan sama di belakang. Jadi aku tuh kayak di tengah-tengah gini, di depan aku ada mobil, di belakang aku ada mobil, di sampingnya tuh nggak ada. Jadi aku sama bapak-bapak itu. Jadi pas aku bawa motor jalan terus, pas bawa motor jalan, nah si bapak-bapak itu teriakin, mbak 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 mbak, aku langsung lirik aja kan ke samping. Jadi aku pikir standar, soalnya aku sempat berhenti pakai itu, aku tuh sempat berhenti pakai headset dengar musik lah sembari bawa motor tapi pelan-pelan. Jadi aku sempat berhenti, aku pikir aku apa namanya, standar motornya tuh belum dinaikin kan. Nah, terus aku ini lagi, terus aku lihat, aku giniin kaki gitu kan, kayak enggak ada masalah. Terus dia mepetin aku lagi, jalan lagi, mbak mbak mbak. Nah, terus dia kayak giniin aku, terus aku kayak penasaran. Pas aku lihat dia mainin itunya dia di atas motor itu sembari bawa motor. Jadi aku di samping sini, dia di sini, dia teriak mbak mbak mbak, sembari dia mainin punyanya dia nih, kayak gitu. Terus aku pas lihat, aku diam, aku bilang oke, orang kayak gini aku udah tahu nih bagaimana cara mengatasi orang-orang kayak gini. Jadi aku tunggu, aku jalan terus jalan-jalan. Pas dapat orang banyak di depan mall Taman Anggrek, itu tuh kayak abis TA apa sih, Central Park ya, iya, FCP ya. Abis TA, abis itu CP kan. Nah, di CP itu kan kayak agak rame-rame. Pokoknya di depan mall itu tuh rame banget lah. Ada security-nya juga berdiri di situ. Pokoknya ada rame lah, motor-motoran di situ. Terus pas sampai di situ, langsung aku teriak. Pas dia teriak, dia ngikutin aku terus. Mbak, mbak, sembari dia main terus nih. Dia ngikutin aku, terus dia sembari main di motor. Dia ngikutin. Pas sampai situ aku teriak, woi anjing babi biadab, kurang ajar, dasar kontolmu kecil. Aku langsung teriak-teriak gitu. Dasar kontol kecil, bodoh anjing, tua nggak ada otak, nggak ada. Aku teriak-teriak lah di situ. Jadi langsung aku teriak-teriak. Orang tuh pada liatin, terus dia langsung lari, langsung pergi. Jadi eh, terus setelah itu aku jalan dan lampu merah tuh masih lama lah baru aku ketemu lampu merah. Terus aku nyesel, harusnya tuh aku teriak itu tuh pas di saat lampu merah. Nah, jadi sebenarnya orang-orang kayak gini tuh kalau seandainya dia mempertontonkan punya dia, jadi terus kita kayak ketakutan, dia tuh malah kayak merasa puas kalau ketika lihat ekspresi kita tuh takut, melihat ekspresi kita tuh yang kayak ketakutan. Oh iya, yang ketakutan, yang nggak mau lihat itu, dia tuh merasa kayak wah, kayak makanannya dia lah, dia merasa mantap gitulah. Dulu aku pernah juga lihat waktu aku kuliah di Jogja nih, itu tuh di lampu merah Singosari, mau arah ke Bukit Bintang. Itu ada bapak-bapak satu, aku ingat banget kalau dulu tuh aku kalau dari dulu kan belum ada grab-greban ya di Jogja tuh pas aku kuliah. Itu tuh belum ada grab-greban. Itu tuh aku masih naik jalur kayak bis jalur gitu, jalur 4, aku ingat banget dari Kota Gede ke Malioboro tuh naik jalur 4. Nah, di situ aku sering lihat di situ, tapi dia nggak memperlihatkan, dia cuma main-mainin aja kayak megang-megang gitu. Itu orang keren seksual, cuman di saat itu aku nggak berani untuk ngomong, cuman ketika lihat orang kayak gitu langsung mengalihkan pandangan gitu-gitu. Akhirnya makin kesini aku belajar lah tentang ini perilaku seksual yang menyimpang atau kelainan seksual gitu. Akhirnya caranya harus seperti ini, kalau kita takut dia makin-makin. Dan akhirnya kejadian yang 2 tahun lalu tuh aku langsung teriak, dan teriaknya tuh bukan di saat aku sendiri, aku mau teriak di saat orang banyak, dan jadi orang tuh pada lihat dia gitu dan dia malu. Jadi kalau dia malu, kedepannya dia akan kayak merasa insecure sama punya dia sendiri untuk memperlihatkan ke orang lain. Jadi dia tuh merasa kayak punya dia ini paling oke lah, paling bagus, paling mantap gitu. Jadi kalau seandainya kamu takut, dia akan merasa bahwa, wih, dia ini takut nih. Itu mangsanya gitu. Jadi kalau kamu ketemu nih teman-teman cewek, pokoknya siapapun itu, kalau kalian ketemu sama orang kayak gini yang memperlihatkan kemaluannya dia atau alat vitalnya dia, kalian harus teriak sekenceng-kencengnya. Pokoknya kalian harus teriak sekenceng-kencengnya, terus kayak hina aja gitu, hina punya dia, kayak terus kalian teriak dan kalian hina-hina punya dia gitu loh. Jadi kalian harus kayak beneran, punya lu kecil anjing, jelek, buluk. Itu dia bakal merasa insecure. Sumpah, biasanya orang kayak gitu dia akan merasa insecure dan dia tidak akan mengulangi kayak gitu lagi. Jadi dia akan merasa malu untuk memperlihatkan punya dia ke orang lain. Kayak gitu. Gitu guys. Jadi ini tuh adalah perilaku-perilaku orang dengan kelainan eksibisionisme. Jadi itu ya, semoga. Jadi teman-teman ingat, kalau seandainya ada yang kayak gitu, kalian harus caci maki dia. Caci maki dia. Aku tuh itu teriak-teriak sampai, aku nih kalau teriak suara aku kenceng banget. Maklum lah ya orang Ambon. Jadi kayak aku langsung teriak, bangsa tuh. Udah parah tuh. Udah gitu.
Akhirnya dia malu dan langsung dia mau motor terus dia langsung belok, terbalik tabrak jalur. Terus itu langsung kayak, oh gila parah banget. Dan akhirnya aku sampailah ke tempat perkumpulan kita dan aku menceritakan itu. Orang gitu deh teman-teman, itu adalah pengalaman, benar-benar pengalaman pribadi aku yang aku mengalami sendiri hal itu. Padahal di saat itu tuh aku benar-benar pakai baju sopan. Taulah jam 11 lu bayangin dari Pancoran lu ke sana. Dari Pancoran justru waktu itu aku belum tinggal di Pancoran. Waktu itu bahkan aku lupa, ternyata waktu itu aku masih tinggal di Kramat Jati. Bayangin dari Kramat Jati kamu naik motor ke Pluit itu, aku tuh pakai celana panjang, pakai kaos kaki, terus pakai jaket yang gede, kan panas banget kan. Terus aku digituin. Jadi orang-orang kayak gini tuh bukan melihat orang seksi terus dia terangsang, enggak. Jadi orang-orang kelainan seksual ini dia justru terangsang ketika ada orang yang dia memperlihatkan itu, terus orang takut, dia makin-makin tuh. Jadi udah tahu ya, pokoknya caranya adalah kalian harus menghina dan mencaci maki dia. Jangan merasa takut ketika lihat orang kayak gitu. Aku justru mana kecil-kecil, aku langsung lihat-liatin gitu. Ah, punyamu kecil, anjing bangsat loh ya. Langsung dia langsung kabur itu, nggak berani lagi kayak gitu. Ya, gitu ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Aku share pengalaman aku pernah mengalami kejadian-kejadian itu. Semoga bermanfaat. Dan aku juga baca-baca tuh banyak juga yang pernah mengalami kayak gitu. Tapi bedanya yang banyak share itu adalah perempuan ya yang share. Mereka tuh pernah mengalami hal itu. Oke guys, itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga cara yang aku kasih tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. See ya.